Pada episode sebelumnya, terlihat awal mula pertemuan Komi dan Kenta. Kejadian pertukaran tubuh Komi dan Papa, dan Kenta yang mengajak Komi untuk berkencan di hari Sabtu. Kenta pun senang dan mengatakan akan mengabari tempat bertemunya nanti. Papa merasa senang juga karena Kenta akhirnya masuk ke perangkapnya untuk membuat Komi tidak pacaran dengannya. Papa berinisiatif dan membayangkan selama di acara kencan, dia akan bersikap tidak kalem dan melakukan tindakan yang akan membuat Kenta kecewa, agar Kenta meninggalkan putrinya yaitu Kome. Saat tersadar di kelas, Papa melihat anak SMA yang begitu semangat dan banyak sekali kata-kata yang tidak dimengertinya. Tomohiro bertanya mau kemana nanti Kenta dan Kome saat kencan, dan Kenta menjawab teman bermain. Tomohiro berkata untuk memenangkan Kome dengan kencan harus yang terkesan cowok dewasa. Kenta malah berpikir untuk nonton pertandingan bola dan hal-hal yang menyangkut olahraga saja. Kome pun akhirnya tiba di kantor Papa, dan karena dia anak sosmed sekali, akhirnya Kome pun mondar-mandir selfie karena terkagum. Sampai tiba di ruangannya, Kome merasa kasihan pada Papa karena ruangannya yang sempit. Kome pun dihampiri oleh salah satu pegawai Papa yang bernama Nishino, sesuai dengan yang ada dalam catatan Papa. Lalu Kome juga disambut oleh pegawai pria yang memanggilnya ketua. Kome pun paham bahwa papanya adalah ketua dan merasa kagum pada papanya. Pegawai pria tersebut terus-menerus mengatakan hal yang tidak mengenakan dan Kome pun akhirnya memeriksa catatan dan namanya adalah Nakajima. Papa pun berpasan untuk tidak menanggapi setiap perkataannya. Kome pun setuju karena memang pria tersebut tidak sopan. Nakajima membahas rapat dewan dan Kome tidak mengerti. Semua pegawai pun teriam dan bingung. Akhirnya Kome salah tingkah dengan menutupinya dengan tertawa. Kome pun akhirnya membaca dan mencari tahu arti rapat dewan dan merasa rapat itu sangat melelahkan dan ingin berkencan. Tiba-tiba Kome berteriak kaget karena ada line dari Kenta yang menyebutkan jam kencan. Kome pun akhirnya segera menelpon Papa panik dan menanyakan apakah Papa mengiyakan ajakan Kenta. Papa pun mengeles bilang mengiyakan ajakan Kenta karena Kome butuh hubungan sosial. Kome marah atas tindakan Papa yang seenaknya dan Papa meminta maaf. Namun karena Papa sudah dijemput Ritsuko, Papa menutup teleponnya. Di balik itu semua, ternyata Kome pun merasa senang bisa berkencan dengan Kenta dan tanpa sadar bergoyang sana-sini sampai akhirnya ada yang menegurnya dan Kome mengeles sedang olahraga. Papa berkata anak SMA begitu sibuk dan Ritsuko heran kenapa gaya bicara seperti om-om, bahkan cara berjalan Kome aneh. Ritsuko berkata senang akhirnya Kenta dan Kome bisa berkencan dan membayangkan kencan ganda antara Kome dan Kenta serta Ritsuko dan Tomohiro. Saat di rumah, Kome protes pada papanya yang tertidur menggunakan seragam. Papa mengatakan tertekan kekuatan anak muda dan bertanya kabar Kome di kantor. Kome dengan santai berkata berjalan dengan baik sesuai dengan catatan Papa yang jika ditanya semua pegawainya, jawab saja aku serahkan padamu. Itu semua karena Papa tidak ingin terlihat jelek oleh Kome ketika di kantor. Kome pun akhirnya membahas kencannya dan Papa bertanya Kenta orangnya seperti apa. Kome dengan semangat memuji Kenta yang membuat Papa sebal. Kome berkata ini kencan pertamanya, jadi dia akan mengatur pakaian dan model rambutnya dan memohon pada Papa agar bertingkah seimut mungkin saat kencan nanti, dan Papa hanya mengiyakan lalu tersenyum mencurigakan. Kome pun meneropong Kenta dari jarak jauh sampai akhirnya Papa tiba. Papa memperhatikan gaya baju Kenta dan memujinya dalam hati dan berpikir bahwa Kenta adalah playboy. Saat berangkat kencan, tiba-tiba Kenta menarik Papa dan Papa terkejut, itu karena sepeda yang lewat. Kenta bertanya keadaannya dan Papa menjawab baik-baik saja dan bergumam sebal sambil menepiskan bekas sentuhan tadi. Di kejauhan, Kome salting karena membayangkan adegan tersebut coba saja dengannya. Tibanya di lokasi kencan, ternyata Kenta mengajaknya ke museum bonsai dan tentu saja Papa antusias dan menyukainya. Papa pun memegang tangan Kenta dan menariknya masuk ke museum. Kome pun akhirnya segera mengikutinya. Di dalam museum, Papa berlari sana-sini saking senangnya dan Kome pun menghampirinya dan bertanya keberadaan Kenta. Papa menjawab bahwa Kenta ke toilet. Kome menyuruh Papa berhenti antusias pada bonsai dan segera pergi setelah Kenta datang. Kenta menjelaskan bahwa ia bingung mau ajak kencan kemana dan saat meneliti kencan dewasa seperti apa yang keluar adalah kencan bonsai dan Kenta pun meminta maaf jika kencannya jadi payah. Papa berkata bahwa itu tidak benar dan menjelaskan bahwa ia sangat senang bisa datang ke museum bonsai. Kenta lega karena Kome menyukainya, yang padahal jiwanya adalah Papa Kome, lalu tertawa bersama. Kenta berkata bahwa hobi Kome nyentrik dan bertanya hobi lainnya. Papa menjawab bonsai dan membaca, yang pada itu adalah hobi Papa bukan Kome. Tapi Kenta malah terpancing dan bertanya membaca apa. Lalu Papa menjawab yang ternyata buku tersebut sama dengan kehobian Kenta. Dan mereka membahas beberapa buku yang lainnya dengan asik. Lalu Papa mengajak Kenta untuk makan dan menjalankan misinya untuk membuat Kenta menjauhi putrinya.
yaitu papa berniat untuk menunjukkan makan dengan porsi banyak yang harusnya gadis porsi sedikit agar terlihat imut. Komi pun menghampiri papa dan memprotesnya dan menanyakan janjinya yang akan terlihat imut. Kenta pun datang dan Komi menyuruh papa untuk makan dengan elegan. Namun papa tidak menurutinya dan membuka mulut dengan lebar sampai mayones ada di dagunya. Saat makan, Kenta menceritakan tentang seniornya, namun papa cuek saja fokus pada makanannya agar Kenta merasa bosan. Sampai akhirnya Kenta bertanya apakah ceritanya membosankan dan papa menjawab tidak. Kencan pun berlalu dengan cepat dan misi terakhir papa diluncurkan. Papa bertanya bahwa bersamanya membosankan kan? Namun ternyata jawaban Kenta tidak sesuai yang dibayangkan papa dan Komi. Kenta berkata bahwa Kencan tadi sangat menyenangkan. Papa kaget dan Komi dari kejauhan pun ikut kaget. Kenta berkata senang bisa tahu sisi baru dari Komi, dan ternyata hobi Komi juga nyentrik. Terus bukunya juga sama kesukaannya. Kenta juga berkata dia tidak lihai berbicara, tapi Komi bisa mendengarkannya dengan tenang saat makan. Serta sisi Komi yang makan banyak malah terlihat imut katanya. Papa merasa strateginya malah menjadi bumerang. Komi pun dari kejauhan merasa senang. Kenta pun memanggil Komi dan mengungkapkan perasaannya. Papa dan Komi pun kaget. Dan Kenta pun mengajak Komi untuk berpacaran dengannya. Tentu saja itu buat papa kesal dan tidak setuju. Tapi saat papa hendak menolak Kenta, Komi dari kejauhan perhatikannya dan segera memotong pembicaraannya.